Perkenalkan, nama saya Marna Siringo, NPM saya 2082100046. Saya berasal dari Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi dari Universitas Medan Area. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan beberapa mekanisme dan dosis penggunaan antibiotik, terkhususnya pada obat amoksisilin. Video saya kali ini untuk memenuhi mata kuliah pestisida dan teknik aplikasi. Berikut beberapa penjelasan saya mengenai antibiotik berupa obat amoksisilin. Nah, ada beberapa poin-poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu, apa itu antibiotik? Yang kedua, apa itu amoksisilin? Dosis amoksisilin dan mekanisme amoksisilin. Nah, yang pertama itu, apa itu antibiotik? Antibiotik itu merupakan golongan senyawa antimikroba yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Antibiotik bekerja dengan mematikan dan menghalangi pertumbuhan populasi bakteri. Nah, yang kedua, apa itu amoksisilin? Amoksisilin merupakan obat antibiotik yang digunakan untuk mengatasi beberapa penyakit akibat infeksi bakteri seperti infeksi telinga, tonsilitis, ataupun bronkitis. Nah, ketiga itu dosis amoksisilin. Untuk dosis amoksisilin yang diberikan oleh dokter tergantung pada kondisi yang ditangani, tingkat keparahannya, serta usia dan berat badan pasien. Baik amoksisilin minum berupa tablet, sirup, dan kapsul, ataupun amoksisilin suntik. Nah, yang terakhir, mekanisme amoksisilin. Selama menjalani pengobatan dengan amoksisilin, pastikan untuk membaca petunjuk yang terdapat pada kemasan obat. Jangan menambah atau mengurangi dosis tanpa prosedur dokter. Untuk dosis penggunaan amoksisilin terdiri dari dua jenis, yaitu amoksisilin minum dan amoksisilin suntik. Nah, untuk amoksisilin minum yang berupa tablet atau sirup atau kapsul, itu dosis yang digunakan untuk mengatasi sinusitis, otitis media, abses pada area mulut atau tenggorokan, infeksi saluran kemih berat, infeksi ginjal, dan infeksi kulit. Nah, untuk dosis dewasa dan anak-anak dengan berat badan lebih dari 40 kg itu 250 sampai 500 mg tiap 8 jam atau 500 sampai 1000 mg. Untuk yang infeksi berat, dosisnya adalah 750 sampai 1000 mg tiap 8 jam. Untuk dosis anak usia lebih dari 3 bulan dengan berat badan kurang dari 40 kg itu 20 sampai 90 mg per hari. Nah, untuk mengatasi tukak lambung yang disebabkan oleh bakteri pylori, itu dosis dewasa di 750 sampai 1000 mg 2 kali sehari selama 7 sampai 14 hari. Untuk mengatasi infeksi saluran kemih tanpa komplikasi, untuk dosis dewasa itu 3000 mg. Dosis kemudian diberikan kembali setelah 10 sampai 12 jam. Nah, untuk mengatasi demam tifoid dan paritifoid, itu dosis dewasa 500 sampai 200 mg dikonsumsi setiap 8 jam. Untuk dosis anak dengan berat badan kurang dari 40 kg itu di 100 mg per kilogram per hari dibagi menjadi 3 dosis. Nah, untuk jenis kedua itu amoksisilin suntik. Amoksisilin suntik ini dapat digunakan untuk infeksi yang berat seperti meningitis atau endokarditis maupun pasien yang tidak bisa minum obat melalui mulut. Obat ini diberikan melalui suntik atau infus oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter. Kita akan masuk di bagian akhir, yaitu mekanisme dari penggunaan amoksisilin.
Untuk penggunaan amoksisilin sirup berupa tablet atau kapsul bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Namun, konsumsi obat bersama makanan dapat meningkatkan penyerapan obat dan mengurangi efek samping pada lambung. Jika mengonsumsi amoksisilin dalam bentuk sirup, kocok obat terlebih dahulu secara merata, kemudian ambil obat menggunakan sendok takar yang terdapat pada kemasan obat. Ingat, jangan menggunakan sendok makan biasa agar dosis obat lebih tepat. Jangan menghentikan penggunaan obat tanpa seizin dokter. Penggunaan amoksisilin yang tidak sesuai dengan anjuran dokter dapat membuat bakteri penyebab infeksi menjadi kebal terhadap pengobatan atau yang disebut dengan resistensi antibiotik. Jika lupa mengonsumsi amoksisilin, segera konsumsi obat ini begitu teringat. Namun, bila jadwal minum obat berikutnya sudah dekat, abaikan dosis yang terlewatkan dan jangan menggandakan dosis selanjutnya. Nah, simpan amoksisilin di tempat terhindar dari paparan sinar matahari langsung dan jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak. Baiklah, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di presentasi saya selanjutnya. See you.